Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anak salihah sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Nabi khair. Alhamdulillah, Ustaz juga baik, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai, Ustaz absen terlebih dahulu ya. Hafiz Az-Zahra Sa'diyah. Hadir, Ustaz. Kemudian Harisa Khaira. Harisa. Dennis Mahira. Sofia Nawar. Sofia hadir. Hadira. Iza Latifah. Izzah Latifah. Fazia Sofa. Hadir Ustaz. Konita Matul Matin. Konita Hadirat. Ada Konita? Tidak ada ya. Zerin Quinta. Hadir Ustaz. Asobia. Salihah. Hadir, Ustaz. Asobia dipanggilnya siapa kemarin ya? Inara ya? Inara. Dipanggilnya Inara ya? Nafena Afia. Hadir Ustaz. Kemudian Talia Raisa. Hadir, Ustaz. Cesta Nadira. Hadir Ustaz. Maria Umu Abdirrahman. Mumtaz Syahla. Hadir Ustaz. Nazia Fauza. Hadir Ustaz. Rumaisa Wafa. Hadir, Ustaz. Syafana Halesi. Hadir Ustaz. Aisyah Zaina. Hadir, Ustaz. Anissa Fakhira. Hadir Ustaz. Divianisa. Divianisa Nahila. Gendisara. Gendisara. Maryam Al-Bakri. Hadir, Salma Himmatuz Zakiyah. Hadir Ustaz. Sofia Abigail. Saunumi. Hadir Ustaz. Syifa Hasna. Hadir Ustaz. Rumaisa Rumi. Hadir, Ustaz. Apa ada yang belum disebutkan namanya? Maria belum, Ustaz. Siapa? Maria Umu Sudah Abdirrahman, Ustaz. Sudah tadi. Ya, selain Maria? Sudah ya? Ana, Baik. Ustaz. Siapa? Aisyah Aisyah Suhaila. Aisyah Suhaila ya? Ya, Ustaz. Maria sudah tadi Ustaz.
Sudah, Maria barusan. Ustadz, Aisyakila belum Ustadz. Aisyah Kila. Terus tadi Aisyah Suhaila. Oh, ya. Ada yang belum disebutkan lagi namanya. Sudah ya? Nah, baik, kita sebelum memulai, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bareng-bareng ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma Masya Allah ya. Setiap kegiatan, setiap tindakan kita, semuanya harus apa? Harus ada niatnya ya. Diniatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian setiap kegiatan kita juga diatur oleh Allah Ta'ala. Bahkan ada doa-doanya. Bahkan hanya sekedar bercermin pun kita ada doanya. Baik. Materi sebelumnya tentang apa ya? KPK. Berarti pertemuan ini kita akan belajar tentang FPB. Sudah pada belajar tentang FPB? Sudah. Nah, jadi kalau kelipatan persekutuan itu kelipatan yang sama, berarti FPB faktor persekutuan artinya faktor yang sama ya. Baik, kita mulai. Nah, Ustaz, suaranya terputus-putus Ustaz. suaranya masih terputus-putus? Enggak Ustadz. Enggak ya? Enggak Ustadz. Baik. Untuk yang terputus-putus suaranya bisa dicari sinyalnya ya. Mungkin sinyalnya sedang tidak ada. Jadi terputus-putus suaranya ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil. Apa itu kelipatan persekutuan terkecil? Kelipatan yang sama dimiliki oleh dua atau lebih bilangan ya. Pertama, oh iya Ustadznya belum bacakan, ada padatnya. Pertama, dalam menuntut ilmu, kita harus ikhlaskan niat hanya pada Allah Ta'ala. Jangan diniatkan untuk yang lain-lain ya. Kemudian harus bersungguh-sungguh, bersemangat. Kalaupun ada yang ngantuk, silahkan ambil wudhu terlebih dahulu ya. Kurang konsentrasi, silahkan sediakan air minum di sebelahnya. Nah, yang terakhir mengikat ilmu dengan cara apa? Mencatatnya. Maka sediakan alat tulis. Iya, jadi sediakan alat tulis ya. Baik, cara mencari KPK ada dua ya. Yang pertama dengan mencari kelipatan-kelipatannya dan kita pilih kelipatan yang sama. Cara yang kedua yaitu dengan faktorisasi. Kita ambil semua faktornya. Kalaupun ada yang sama faktornya, kita ambil faktor dengan pangkat tertinggi ya. Kemarin sudah ada yang mengerjakan nomor 2 ini?
Sudah Ustadz. Sudah ya? Belum, Ustaz. Itu halaman berapa, Sudah Ustaz? Ustadz. Tuh, Ustadznya bentar ya. Dilihat dulu ya, halaman berapa ini ya. Dicek dulu Halaman sebentar. 24 Ustadz. Halaman 24 Ustadz ada di slide. Oh iya, halaman 24. Sudah ada di slide ternyata ya. Aisyah berkunjung ke perpustakaan setiap 2 hari sekali. Sedangkan Maryam berkunjung ke perpustakaan setiap 3 hari sekali. Setiap berapa hari sekali Aisyah dan Maryam pergi ke perpustakaan bersama-sama? Hari ke-6. Hari ke-6. Nah, cara yang pertama bisa menggunakan kelipatan-kelipatannya ya. Kelipatan-kelipatan. Kelipatan atau Aisyah dan Maryam ya. Aisyah ke perpustakaan setiap 2 hari sekali. Kemudian Maryam ke perpustakaan setiap 3 hari sekali. Cara yang pertama yaitu dengan kelipatan-kelipatannya ya. Kelipatan dari 2. 2, 4. 2, 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 ditambah 2, 12. 12 ditambah 2, 14. 14 ditambah 2, 16. Terus ditambah 2. Dan seterusnya ya. Kemudian kelipatan 2. Kelipatan 3 ya. Kelipatan 3. Kelipatan 3. 3 ditambah 3. 6. 6 tambah 3, 9. Tambah 3, 12. 15, 18. Kemudian 21, 24, 27, 30. Nah, cara yang pertama dengan kelipatan-kelipatannya kita cari yang sama. Yaitu yang sama adalah 6. 18. Kemudian 12 ya. 18. 18. Dan seterusnya ya. Jadi 15. setiap 6 hari sekali Aisyah dan Maryam pergi bersama. Ke perpustakaan. Kenapa 6 hari sekali? Nih, kita lihat ya. 6 ke 12 adalah 6 ditambah 6. Kemudian 12 ada 18. 12 ditambah 6. Jadi memang setiap 6 hari sekali Aisyah dan Maryam pergi bersama-sama ke perpustakaan. Jadi setiap kelipatan 6
setiap kelipatan 6, mereka akan pergi bersama-sama ke perpustakaan. Atau 6 hari sekali, Aisyah dan Maryam pergi bersama-sama ke perpustakaan. Cara yang kedua yaitu dengan cara faktorisasi. 2 kita buat pohon faktornya 2 dibagi 2, 1 ya. 2 kali 2 4. Pohon faktor dari 2 yaitu 2 dibagi 2 ya, dibagi bilangan primanya ya. Kemudian 3 dibagi 3 juga ya. 1. Maka faktorisasinya Faktor 2 kali 3. 2 kali 3. Faktorisasi dari 2 adalah 2 kali 1. 2 kali 1. Kemudian kalau 3 kali 1. 1. Nah, kalau ditanya KPK dari 2 dan 3, 2 dan 3 adalah kita kalikan semua faktornya. 2 dikali 3 dikali 1 Kali 3 dikali 1. sama dengan 6 ya. 2 dikali 3 dikali 1 ya. 6. Jadi setiap 6 hari sekali Aisyah dan Maryam pergi bersama-sama ke perpustakaan. Itu cara yang faktorisasi ya. Yang sudah mengerjakan benar jawabannya 6. Benar. Barakallah. Benar. Silakan yang belum mengerjakan bisa dicatat. Ana sudah. Jadi ada 2 cara ya untuk mencari KPK. Ana sudah mengerjakan. Ya, yang belum mengerjakan silakan dicatat karena sebentar lagi kita akan memasuki apa? FPB. Sudah ya mencatatnya ya? Sudah. Belum, Sudah. Belum. Ana sudah, Ustaz. Belum. Ana sudah. Afwan Ustaz, ini sampai jam berapa? Afwan Ustaz. Anak Ustaz. Ini sampai jam Sampai jam 10.15. Ustaz, ini sampai jam berapa? 10.15. Anak ikut. Ini 10.51, Ustaz. Anak harus jam berapa? Di sini 10.51. Iya, masih ada waktunya ya untuk belajar matematika ya. Bahkan Masih. belum masuk ke FEB kita ya. Masih. Baik, kita lanjut ke FPB saja ya untuk mempersingkat waktu ya. Baik, Ustaz. Ya Ustaz. Nah, apa itu FPB? FPB terbesar. FPB faktor yang FPB dimiliki adalah bersama oleh 2 faktor- atau lebih bilangan. Faktor yang dimiliki bersama oleh 2 atau lebih bilangan. Contohnya di sini ibu mempunyai 18 buah jeruk dan 12 apel. Nah, mungkin si ibu ini ingin bersedekah ya. Ingin bersedekah, jadi apel dan jeruknya mau dimasukkan ke kantong-kantong. Jadi butuh berapa kantong untuk memasukkan jeruk dan apel ini. Tapi harus sama jumlah jeruknya. Jumlah jeruk tiap kantongnya harus sama. Dan jumlah apel di tiap kantongnya juga harus sama. Maka caranya bisa menggunakan faktor persekutuan terbesar. Nah, sama untuk faktor persekutuan terbesar juga ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan faktor bilangan. Faktor bilangan, kemudian cara yang kedua juga dengan cara faktorisasi. Faktorisasi. Baik. Ustaz agak cepat ya. Cara yang pertama ya. Ibu ingin apa? Ibu punya 18 jeruk dan 12 apel. Mau dimasukkan ke dalam kantong-kantong.
Nah, tetapi harus jumlah kantongnya itu yang terbesar ya dari faktornya ya. Cara yang pertama, 18 kita cari faktor bilangannya. Faktor bilangan dari 18 adalah berapa? Bilangan Itu sama kayak Satu, gini nih. dua, 18 itu tiga, 1 dikali 18. kali Kemudian 18, 2 kali berapa? 6, 9, 3, Kemudian 3 dikali 3 dikali 6. 6. 6. Kemudian sudah ya, Sudah. tinggal dibolak-balik aja ya. 6 dikali 3, 9 dikali 2, 18 dikali 1. Maka faktor bilangan dari 18 adalah 1, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. 9 dan 18. 2, 3, 6, 9, 18. Ini bisa dilanjutkan ya, jadi 6 dikali 3, kemudian 9 dikali 2, dan Sama aja ya, terakhir Ustaz. 18 dikali 1. Sama aja ya, Ustaz. Iya, tetapi berbeda formasi ya. Kemudian yang 12, kalau 12 1, 2, 3, kali 6, 12. 12, kemudian 2 kali 6. 2 kali 12, 3 1 dikali 12, 2 dikali 6, kemudian 3 dikali 4 dikali 3. 6 6 dikali dikali 2. 12 kemudian kali 1. 12 kali 12 1. dikali 1. Silakan dicatat terlebih dahulu. Baik, Ustaz. Jadi faktor bilangan dari 12 adalah Sudah Ustaz, sudah catat. 1, 2, 3, 4, 4, 6, 12. 4, 6, 12. 6, 12. 6, dan 12. Ini faktor bilangan dari 12. Nah, kalau ditanya faktor persekutuan terbesar atau faktor persekutuan terlebih dahulu, maka dicari faktor yang sama. Faktor yang sama apa saja? 1, 1 dan 1. 2, 2 dan 6, 3 dan 3. Kemudian 6 dan 6. itu kalau ditanya faktor persekutuannya. Tapi kalau ditanya faktor persekutuan terbesar, maka jawabannya adalah 6 ya. Jadi faktor persekutuan bilang persekutuan terbesar adalah 6. terbesar 6. 18 dan 12 adalah 6 ya. 6. Artinya Akhirnya ya, Ustaz. 6 kantong. artinya ibu bisa memasukkan jeruk dan apel ke dalam 6 kantong. Kita buat 6 kantong ya, 6 kantong. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6. dan 6. Nah, berapa jeruk tiap kantongnya? Maka jeruknya kita bagi 18 dibagi 6 berapa? 3. 3. 3 jeruk. Jadi setiap kantongnya terisi 3 jeruk. 3 jeruk, 3 jeruk. Dan 3 jeruk.
Kemudian kalau apel dibagi 6 ada berapa? 12 dibagi 6? 2. 2. 2. Jadi 2 apel. Setiap kantongnya ada 2 apel. 2 apel, 2 apel. Nah, kita lihat setiap kantongnya terisi 3 jeruk dan 2 apel ya. Harus sama tiap kantongnya. Itulah gunanya FPB ya. Setiap kantongnya terisi 3 jeruk, 3 jeruk, 3 jeruk. Dan 2 apel, 2 apel, 2 apel. Boleh. Jadi, Ibu membutuhkan 3 jeruk, 6 kantong plastik ya. 3 jeruk. 6 kantong plastik. Stop, catat enggak? Silakan catat. Jadi Ibu membutuhkan 6 kantong plastik dan setiap kantongnya terisi oleh 3 jeruk dan 2 apel. Jadi pembagiannya itu sama rata ya. Itulah gunanya faktor persekutuan. Jadi pembagiannya setiap kantongnya di sini bisa sama semua. Itu sama dengan terus apa ya Ustaz itu? Yang mana? Bu, sama dengan yang awal itu Ustaz. Ibu memiliki 18 jeruk dan 12 apel. Jadi Ibu itu memiliki 18 jeruk dan 12 apel dan ingin memasukkannya ke dalam kantong-kantong ya. Jadi ibunya nanya butuh berapa kantong untuk memasukkan 18 jeruk dan 12 apel. Butuh berapa kantong plastik? Maka membutuhkan 6 kantong plastik ya. Setelah kita cari tahu faktor persekutuan terbesarnya. Baik, sudah dicatat? Belum. Zirin sudah selesai, Ustaz. Sofia belum. Ustaz. Kalau pertanyaannya berapa kantong atau berapa jeruk, setiap kantong harus terisi berapa jeruk dan berapa apel? Ya. Maka jawabannya 3 jeruk dan 2 apel ya. Bisa menjawab ya, berarti ya kalau ditanya setiap kantongnya terisi berapa jeruk dan berapa apel. Tinggal dibagi saja ya. Ustaz. Sebentar saya lagi mencatat. Ustaz itu tulisannya jadi itu merupakan 6 kantong apel. 6 kantong plastik ya. Jadi ibunya membutuhkan 6 kantong plastik. Ustaz, Ana sudah Ya. Nah, belum. Iya, sama ada dia Zirin sudah selesai. Ana belum. Faktor persekutuan. Faktor persekutuan terbesar itu disingkat jadi FPB ya. Ini maksudnya adalah FPB. Jadi FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ya. Ustaz. Ya. Gimana? Itu yang waktu mulai itu ibu habis itu dia sama dengan ya setelah sama itu kayak ada nol kecil begitu. Kurang dengar ya Itu maksudnya. Itu ibu maksudnya ibu memiliki 18 jeruk dan 12 apel. Tetapi dia ada yang kecil-kecil begitu. Itu apa ditulis atau bukan? Sebentar. Kenapa Ustadznya nulisnya kayak gini? Biar cepat aja ya maksudnya ya.
Jadi ibu ini memiliki berapa? 18 buah jeruk dan 12 buah apel. Ibunya ingin memasukkan 18 buah jeruk dan 12 buah apel ke dalam kantong plastik. Butuh berapa kantong plastik? Nah, maka kita butuh mencarinya menggunakan FPB. Baik, kalau sudah, kita akan mencari FPB-nya menggunakan faktor atau faktorisasi. Anak belum Ustaz. Kita Anak belum. Anak selesai, Ustaz. Dinara sudah selesai. Ustaz. baik, kita Anak akan belum, mencari Ustaz. FPB-nya menggunakan faktorisasi ya. Baik, Ustaz. Ustaz, Ya, tadi apa yang di awal itu tadi apa arti FPB ya Ustaz? Faktor apa ya? faktor persekutuan terbesar FPB itu. Jadi faktor yang sama dimiliki oleh 2 atau lebih bilangan. Contohnya di sini 18 dan 12. Faktor yang sama dan terbesar adalah 6. Maka FPB-nya ya 6. Sudah Ustaz. Jadi faktor yang dimiliki bersama, sama-sama punya 18 dan 12, kita cari faktornya apa saja, faktor bilangan dari 18 dan 12, apa saja faktor bilangannya. Kemudian setelah diketahui, barulah kita cari faktor yang sama atau faktor persekutuannya. Kita, kalau ditanya FPB-nya, maka kita ambil yang terbesar. Maka jawabannya adalah 6. Kurang Ustaz. Baik, kita akan mencari FPB dengan apa? Faktorisasi ya. Faktorisasi. Standarisasi. Nah, kalau KPK menggunakan faktorisasi, kita ambil semua faktornya, terus dikalikan. Kalau ada yang sama, maka kita ambil pangkat tertingginya. Kalau FPB kebalikannya. FPB kita tidak mengambil semua faktor, tetapi kita ambil yang sama saja. Kemudian dari faktor yang sama itu kita ambil pangkat terkecil. Ustaz. Kita buat pohon faktornya terlebih dahulu ya. 18 dibagi 2 berapa? 9. 9 dibagi 2 tidak bisa ya. Tidak bisa. Kalau dibagi 3 Bisa. bisa ya. 3 dikali 3. Kemudian kalau 12 dibagi 2 saya Bisa 2 kali 2 kali 6. 6. Kemudian 6 dibagi 2 2. bisa Bisa. 3 maka faktorisasi dari 18 adalah
Berapa? 2, 3, 2, 3. dikali 2 kali 3 kali 3. dikali atau 2 dikali 3 pangkat 3. 2. 2. Jangan. Pangkat 2 ya, karena 3-nya ada 2 ya. Karena 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Kemudian 12. 12 2 pangkat 2 kali 2 kali 3. 2 Atau 2 pangkat kali 3. 2 pangkat 2 ya. 2 kali 3. 2 pangkat 2 dikali 3. Kalau FPB hanya mengambil faktor yang sama saja. Kalau sama nggak boleh diambil. Jadi hanya yang sama yang boleh diambil. Nah, Ustaz. FPB dari 18 dan 12. Nah, hanya yang sama saja ya. Kemudian kalau sama itu juga harus diambil yang paling kecil pangkatnya. Dan 2 pangkat 2 sama ya. Maka yang paling kecil pangkatnya adalah 2 saja ya. Karena 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Paling kecil 2 pangkat 1 ya. Kemudian dikali berapa? 3 pangkat 2 dan 3. Yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil 3. 3. Berarti FPB dari 18 dan 12 adalah 6 6. Benar ya, berarti Ibu membutuhkan 6 kantong plastik. Sama juga 6 caranya. kantong plastik. 6 pangkat plastik. Sebentar. Dua, 3, 4, 5. Nah, berapa jeruk setiap kantongnya? 18 dibagi 6 ya. 3 3 jeruk. 3 jeruk. 3 jeruk. 3 jeruk. 3 jeruk. 3 jeruk. Kemudian berapa apel tiap kantongnya? 12 dibagi 6. 2 apel. 12 dibagi 6, 2. 2. 2 apel. Jadi Ibu membuang. Jadi Ibu membutuhkan 6 kantong plastik. Membutuhkan Ibu membutuhkan 6 kantong plastik. plastik. ya Setiap kantongnya terisi oleh 3 jeruk dan 2 apel ya. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Insya Allah tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya. Tidak ada, insya Allah. Kalau gitu dicatat untuk cara yang faktorisasi. Sudah, Ustaz. Anak belum, Ustaz. Kalau KPK pakai cara faktorisasi, semua faktornya diambil ya. Kalau KPK semua faktor diambil, kemudian kalau ada faktor yang sama, maka diambil yang tertinggi pangkatnya. Kemudian kalau FPB itu tidak boleh mengambil semua faktor, tetapi hanya faktor yang sama saja yang boleh diambil. Hanya faktor yang sama yang boleh diambil kalau FPB. Kemudian dari faktor yang sama itu hanya pangkat yang terkecilnya yang kita ambil.
Kalau 18 itu 2 kali 9 ya Ustaz. 2 kali 3 pangkat 2 ya. 3-nya itu 3 dibagi 3 ya. 3 dibagi 3. Ustaz. 3 pangkat 2 itu 3 dikali 3 ya. Baik, ada yang ingin bertanya? Tidak, Ustaz. Ustaz. Lagi. Tidak, Ustaz. Anas. Ustaz. Itu 12 itu yang kedua itu 2 bagi 3 ya Ustaz. 12 yang mana maksudnya? Yang 12. 12 ini pohon faktor. Ya Ustaz. 12 dibagi 2, 6. Kemudian 6 dibagi 2, hasilnya 3 ya. Ini 3 ya. Nah, kalau pohon faktor, untuk membentuk faktorisasi, kita ambil yang sisi kirinya, sisi kiri. Untuk yang sisi kanan, hanya yang paling bawah. Maka faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3. Atau 2 dikali 3 pangkat 2. Yang pangkat itu yang 2 itu ya Ustaz. Ini maksudnya 2 dikali 3 dikali 3. Jadi 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 3 ya. Kemudian 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2 ya. Berarti 2-nya itu ada 2 ya Ustaz. Iya, ini kan dilihat dari pohon faktornya, yaitu yang kita ambil adalah 2 dan 3. Syukran Ustaz. 2-nya ada 2 ya di pohon faktor ya. Dan 12. Ana belum sempat. Ana sudah selesai mencatat Ustaz. Sofia sudah selesai mencatat. Baik, kalau sudah selesai mencatatnya, silakan dikerjakan di rumah untuk ayo berlatih 4 ya. Halaman berapa, Ustaz? Itu halaman 22. Yang ayo berlatih 4, Ustaz. Iya, ayo berlatih 4, silakan dikerjakan di rumah. Sudah dikerjakan, Ustaz. Tidak perlu dikumpulkan ya. Cukup dikoreksi oleh orang tua atau yang mengajar di rumah. Tidak dikirim ke Ustaz. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Ustaz. Subhanallah.